Halo Sobat Baca, salam literasi. Hari ini kita akan mengulas tentang bagaimana cara menjadi editor. Ada pepatah mengatakan, tidak ada tulisan yang baik tanpa editor yang baik. Aktivitas membaca tidak akan pernah senyaman itu tanpa melalui proses editing yang mumpuni. Lalu, bagaimana cara menjadi editor? Yang pertama, editor adalah perantara antara penulis dan pasar. Jadi editor menjembatani, sehingga editor harus memahami bagaimana karakteristik literasi atau giat literasi dan juga kepenulisan, dan memahami output buku yang nantinya akan diterbitkan apakah akan digemari oleh khalayak pembaca atau masyarakat, sehingga produk pengetahuan yang dihasilkan itu juga bisa menghidupi penulisnya ataupun editor sendiri atau penerbitan. Oke, yang kedua, dalam kerja-kerja penyuntingan setelah memperoleh naskah, editor akan melakukan proses penyuntingan, sehingga harus memahami anatomi dari buku, mulai dari sampul, bagian isi, pembahasan, sampai pada bagian belakang buku atau sering kita sebut dengan sinopsis. Detail-detail dalam sebuah buku benar-benar harus dikuasai, sehingga apa yang salah, apa yang keliru dalam sebuah buku, atau bahkan ada yang kurang begitu, akan bisa diperbaiki untuk mencapai kesempurnaan sehingga layak untuk diterbitkan. Yang ketiga, proses penyuntingan terbagi menjadi dua, penyuntingan teknis dan non-teknis. Penyuntingan teknis, editor bisa menggunakan alat penyuntingan seperti buku selingkung, KBBI, atau buku tata bahasa Indonesia yang sudah berpengalaman atau disusun oleh orang-orang yang ahli di bidang bahasa Indonesia. Yang kedua, editing non-teknis. Nah, editing non-teknis ini berkaitan dengan nilai atau muatan yang terkandung dalam sebuah buku, sehingga seorang editor harus memahami kajian yang dikemukakan atau dituangkan dalam sebuah buku, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan itu benar-benar harus dipahami dan dipastikan apakah benar, apakah salah atau benar, sehingga bisa dipastikan ketika diterbitkan nanti itu sudah benar-benar bisa dapat dipertanggungjawabkan. Nah, keahlian lainnya yang perlu diperhatikan menjadi seorang editor, ada 7 aspek. Yang pertama, kejelajahan dan keterbacaan. Ini berkaitan dengan pengetahuan tentang tipografi atau kata-kata yang keliru, kata-kata yang selama ini barangkali lazim diucapkan secara verbal, namun secara tata bahasa itu kurang tepat atau tidak dibenarkan. Kemudian pengetahuan tata letak halaman, pengetahuan DKV, pengetahuan tentang editing visual, dan pengetahuan tentang warna. Jadi keseluruhan aspek dalam sebuah buku agar layak untuk dibaca, enak untuk dipandang seperti itu, harus dimiliki oleh seorang editor yang nantinya bisa bekerja sama dengan tim dalam penerbitan. Kemudian keterangasasan atau konsistensi. Ini berkaitan dengan gaya selingkung di dalam penerbitan. Masing-masing penerbitan mempunyai standar tersendiri, sehingga seorang editor harus benar-benar memahami agar gaya selingkung itu bisa diterapkan dalam buku-buku yang diterbitkan. Yang ketiga berkaitan dengan kebahasaan, yaitu pengetahuan ejaan dan tata bahasa. Yang keempat, kejelasan gaya bahasa. Nah, ini berkaitan dengan membaca analitis.
kemudian pemahaman ragam, jenis dan ranahnya, sama penulisan dan penyajian paragraf. Nah, bagian ini terbilang lebih mengarah pada editing non teknis karena sudah berkaitan dengan penyajian kalimat per kalimat, paragraf per paragraf agar enak dibaca oleh para pembaca nantinya. Nah, kemudian yang kelima ada ketelitian data dan fakta. Nah, ini berkaitan dengan akurasi pemeriksaan data dan fakta, kemudian pemikiran analitis atau kritis, pengetahuan umum dan pemahaman tentang angka-angka. Nah, jadi apa yang ditulis oleh para penulis berkaitan dengan kajian-kajian keilmuannya yang menyertakan data dan fakta itu juga harus dipahami oleh seorang editor sehingga bisa menguji apakah yang ditulis itu benar atau salah dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian kelegalan dan kesopanan. Nah, ini berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan gitu agar nantinya muatan buku yang diterbitkan itu tidak mengganggu orang lain atau tidak merugikan orang lain atau sesuai dengan norma yang berkembang di masyarakat. Sama yang terakhir adalah ketepatan rincian produksi, yaitu pengetahuan tentang grafika, pracetak dan cetak. Nah, ini lebih berkaitan dengan layouting sebenarnya. Akan tetapi seorang editor juga harus sering-sering berkomunikasi dengan seluruh tim sehingga muatan yang terkandung di dalam buku dengan desain layout sampul yang akan dihasilkan itu akan padu. Nah, saya kira 7 aspek itu dan beberapa persiapan dasar menjadi seorang editor yang perlu dibekali itu harus dipersiapkan, dipahami untuk menjadi seorang editor. Saya kira begitu, sobat baca sekalian, salam literasi.